Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, saudara-saudari para pendengar dan pecinta ilmu dimanapun berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Pagi ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa membuka dan mengawali hari kita dengan sebuah kebaikan dan amal yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal, salat fardu subuh berjamaah. Lalu kita lanjutkan sejenak, melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu yang mudah-mudahan menjadi cahaya dalam kehidupan kita, wabil khusus menjaga kita dari penyimpangan, dari kesalahan-kesalahan yang tidak diinginkan dalam agama kita. Kemudian kita perbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak, dan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala izin untuk bisa mendapatkan syafaatnya dan untuk bisa meneguk air di telaganya. Ikhwafillah, kaum muslimin dan muslimat, pagi ini kita melanjutkan tentang pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab At-Tauhid pada halaman 285, yaitu babu ma jaa fi riya, bab yang datang menjelaskan masalah riya. Ini adalah bagian bab yang ke-36, bab ma jaa fi riya, bab yang datang menjelaskan pembahasan tentang riya, di mana Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan firman Allah Subhanahu wa taala wa qaulillahi taala, dan firman Allah taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dijadikan ini sebagai landasan dalil tentang pembahasan ar-riya. Qul innama ana basyarum mithlukum, katakan wahai Muhammad, innama ana basyarum mithlukum, katakan kepada manusia bahwa saya adalah manusia seperti kalian, manusia seperti kalian. Yuha ilayya, dan diwahyukan kepada saya atas kehendak Allah Azza wa Jal, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya Tuhan kalian adalah Tuhan yang esa. Lalu kemudian ayat ini tidak dilanjutkan oleh muallif kitab, namun Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan wa tamamul ayah, penjelasannya ayat sempurna ayat ini, ayat sempurnanya ayat ini dengan mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, maka Allah katakan falyamal amalan salihah, maka lakukanlah amal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada,
ya tidak boleh mensyirikkan ya di dalam ibadah kepadanya dengan satu apapun. Allah menyebutkan dua hal di sini ya. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabbnya, maka lakukan amal saleh. Ya, ini adalah keikhlasan. Ya, lakukan amal saleh, keikhlasan lillahi azza wa jal. Ibadah dilakukan karenanya. Ya, bukan untuk yang lain. Bukan untuk yang lain. Tapi ibadah landasi dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, munasabatu dzikri hadzal bab fi kitab tauhid. Apa ketersesuaian daripada ya bab ini dengan kitab tauhid? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, annahu lamma kana riya'u mukhillan bitauhid, bahwa sesungguhnya tatkala riya merupakan ya yang akan mencela dan mengurangi nilai-nilai tauhid, merusak nilai-nilai tauhid, wa muhbitan lil amal, dan juga menggugurkan amal. Ya. Alladhi qaranahu ya nasaba yunabbi alaihi al-muallif fi hadzal bab. Maka tatkala kita tahu bahwa sesungguhnya riya merupakan merusak daripada amal kita dan bahkan mengurangi, bahkan menggugurkan daripada nilai-nilai kebaikan dari amal itu, maka disinilah bahwa syekh atau muallif kitab menjelaskan ya, memberikan peringatan kepada kita tentang bab yang sangat agung ini. Siapapun ya pasti kita ingin amal kita diterima Allah dan amal kita ini dicatat di sisinya. Karena hakikatnya kita ini ya, mengumpulkan kebaikan-kebaikan bekal menuju Dia. Dan diharapkan pada hari kiamat kelak Allah membalasnya, menerimanya dan memberikan balasan. Ya, maka di sini ketika riya menjadi bagian ya, daripada ibadahnya, maka tentu ibadah itu akan tidak sempurna ya, dan bahkan mungkin gugur. Nah, oleh karenanya disinilah pentingnya tentang dimasukkan bab riya dengan dalil dalam surah Al-Kahfi ayat 110 ini. Apa itu riya? Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ar-riya masdarun ra'a mira'atan wa riya, wa huwa yaqsudu ayyar nas. Dia berkeinginan, bermaksud, bertujuan manusia melihat annahu ya'malu amalan ala sifatin wa huwa yadmur fi qalbi sifatan ukhra. Dia ingin berbuat, beramal ya. Orang ingin melihat amalnya itu. Ya, ingin tahu apa yang ia lakukannya itu. Ya, ingin tahu orang ya. Dia berbuat, tetapi dia ingin dari perbuatan itu orang lain tak tahu kalau dia berbuat. Ya kan? Dan di hatinya menyimpan maksud yang lain. Jadi subhanallah, begitu halusnya riya itu. Riya itu sangat mudah masuk ke hati orang. Ya, dan sangat sulit ya untuk pergi. Tapi yang bisa melawannya adalah orang-orang yang ikhlas, orang yang melakukan karena Allah, ya, berbuat karena ya Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, inilah riya. Qul, di dalam ayat itu dikatakan al-khitabul nabi, ya tujuan ya ayat ini disampaikan ke Nabi. Ay qul linnas, katakan kepada manusia. Walaupun ayat khitab ya ayatnya kepada Rasul, tapi dia berlaku untuk siapa? Untuk semuanya, untuk berlaku juga untuk umatnya ya. Ana basyarum mithlukum, artinya fil basyariyati, di dalam sifat manusia, laisa li minar rububiyah wala minal ilahiyyati syai'. Nabi tidak memiliki ya bagian ya dari rububiyah, dari punya kuasa untuk mencipta, enggak. Dan Nabi juga tidak memiliki apa? Ya memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk disembah, enggak. Dia manusia seperti kita. Dia butuh kepada ya Allah Azza wa Jalla, dan dia menjadikan bahwa ibadah itu adalah lillah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan bahwa dia manusia biasa seperti kalian,
tidak berhak untuk disembah, ya, tidak berhak untuk dijadikan ya ibadahnya, salatnya ya untuk dia, tapi jadikan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Makna yarju liqa' rabbi ay yukhaful masira ilaih wa yatma' bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Dia berharap ya bertemu dengan Rabbnya, takut ya yakhaful masir ilaihi wa yatma' bi ru'yatihi yaumal qiyamah. Ya, menjadi orang yang takut, ya, berhati-hati, kemudian dia berharap bisa melihat Allah nanti di hari kiamat kelak. Ya, seseorang ya akan bisa bertemu dengan Rabbnya di hari kiamat. Amalan salihan huwal makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajah. Ya, makna amal saleh di sini adalah faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salih, ay makana muwafiqan li syar'illahi maqsudan bihi wajh Allah, yang sesuai dengan ketentuan syariat amalnya itu dan tujuannya hanya satu, yaitu Allah. Amal saleh itu ukurannya bahwa dia adalah bagian yang diperintahkan syariat dan kemudian dia ya menjadikan tujuannya itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyrik bi ibadati rabbi hada, ay la yura'i bi amali. Dia tidak menjadikan atau berbuat riya dengan amalnya itu. Ada dua penyakit ini ya, ada riya itu ingin dilihat orang, perbuatan kita, ya ibadah kita, salat kita dan seterusnya, itu riya. Ada sum'ah ya, ada sum'ah ingin disanjung-sanjung orang ya, ingin diangkat, ingin dikatakan dia sebagai ya kibar ulama dan seterusnya macam-macam, sehingga dia dengan amal yang ia lakukan dia ingin orang lain tahu tentang apa yang ia kerjakan. Ahadan ay nakiratun fi siyakin nafi fata'umma kulla ahad ka'inan man kana. Kata ahad yang di dalam ayat itu ya, innama ilahukum ilahu wahid ya, maka di sini al-ma'na al-ijmali lil ayat. Makna global dari ayat ini adalah ya'murullahu ta'ala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi disuruh ya, diminta oleh Allah tabaraka wa taala ayukhbiran nasa ya, untuk memberi tahu kepada manusia annahu bashar. Apa itu bashar? Manusia. Jadi kalau nabi manusia tidak patut dijadikan sujudnya untuk nabi. Ya, sujudnya untuk Rasulullah SAW. Tidak. Dia hanya manusia biasa, mithluhum fil bashariyah, laisa lahu min rububiyyah wal uluhiyyati syai'. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak berhak untuk ya tidak memiliki kuasa di dalam mencipta, tidak memiliki kuasa di dalam penyembahan. Ya, Nabi tidak, manusia biasa seperti kita. Dan dia Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana dia bersikap terhadap Allah Azza wa Jal, bagaimana ya diberikan Nabi SAW ya sebuah kelebihan, dia sebangkat menjadi seorang Rasul, tetapi dia manusia biasa seperti kita, makan seperti kita, minum seperti kita, istirahat dan kemudian dia menikah, manusia. Maka kalau dia manusia ya, maka tidak boleh diberikan apa? Sesembahan kita, ibadah kita. Nabi saja tidak boleh ya, maka selain Nabi lebih utama ya. Sama ketika Nabi saja tidak boleh kita jadikan sesembahan kita untuk dia, apalagi yang lain yang bukan Nabi ya, yang lain yang bukan manusia pilihan, maka tidak berhak sujud kita, rukuk kita ya, ibadah kita untuk dia, tidak berhak ya. Karena dia manusia lemah seperti kita, dan dia mesti menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, jangan kita sampai menjadi orang yang ya tertipu gitu dengan kalimat-kalimat ya yang sering kali kita dengar ya, atau yang sering kali yang disampaikan ya. Wa innama muhimmatuhu ibla'u ma yuhillahu ta'ala ilaihi. Ya, tujuannya satu, yaitu jadikan ya ibla'u ma yuhillahu ilaihi, menyampaikan, itu tugasnya. Tapi ibadah boleh kan? Enggak.
untuk dia tidak boleh. Rukuk sujud untuk Nabi tidak boleh. Karena dia hanya sebagai manusia biasa, tapi yuha ilayya, diberikan wahyu kepadaku. Wa ahamma uhiya ilaihi annal ma'bud haqqan ma'budun wahid. Ya. Dan yang paling urgent dan apa yang diwahyukan kepadanya adalah sesungguhnya dia adalah Allah Azza wa Jalla, hak, ya, sesembahan yang berhak untuk kita berikan ketaatan kita. Ya. Wa huwa Allah la yajuzu an yusyrika ma'ahu ahadun fil ibadah. Tidak boleh kita syirikkan Allah dengan satu apapun, ya, di dalam ibadah. Jelas ya, bahwa wala budda minal masiri ilaihi fi yaumil qiyamah, kita akan kembali kepadanya. Walladzi yarju lin najata fi hadzal yaum min adzabillahi, yang ingin selamat ya pada hari ini, ya, maksudnya dari kiamat, min adzabillah, dari azab Allah, yasta'iddu lahu bil amal al khalis min asyirki al muwafiq lima syar'a Allah. Maka kalau ingin kita selamat, ingin bahagia, ingin menjadi orang yang mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang besar, ya, kita mendapatkan, ya, kebaikan untuk diri kita, syaratnya satu, ikhlaskan amal karena Allah. Yang kedua, ya, al-muwafiq lima syara'ahu Allah azza wa jalla, ikhlaskan amal lillah dari segala bentuk kesyirikan-kesyirikan. Yang kedua, ittiba kepada Nabi SAW, mengikuti bagaimana Nabi mengerjakan dan bagaimana Nabi beribadah. Itu harus kita pahami, ya. Maka ibadah yang mulia ini tidak bisa kita, ya, melakukannya dengan baik kecuali dengan memenuhi dua syarat ini. Pertama adalah ikhlaskan seluruh kebaikan itu untuk Allah. Yang kedua, ya, ikuti sunnah Nabi SAW atau ikuti langkah dan cara Nabi SAW di dalam melakukan dan beragama ini. Nah, munasabatul ayati lil bab, apa menjadi ketersesuaian ayat dengan bab? Ya, anna fiha, di dalam ayat ini, al-amra bi ikhlasil amal. Allah beritakan untuk kita ikhlaskan amal kita. Minasyirki alladhi minhu riya, dari sebuah kesyirikan yang namanya riya. Ya, maka ikhlaskan, bersihkan amal kita lillah, kerjakan karena Allah Azza wa Jal. Semua kebaikan lakukan itu, karena itu asas diterimanya amal kita oleh Allah Azza wa Jal, dan jauhkan dari kesyirikan. Naam, ma yustafadu minal ayah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ini? Yang pertama, anna aslad din huwa ifradullahi bil ibadah. Hukum asal agama itu adalah mengesahkan Allah dalam, ya, dalam urusan ibadah. Anna aslad dini huwa ifradullah ta'ala bil ibadah. Inilah dasar agama itu, ikhwah fillah, adalah beribadah kepada Allah atau mengesahkan Allah dalam ketaatan kita dan ibadah kita. Ini hukum dasar. Ini pelajaran pertama, ya. Jadi kalau kita ingin menjalankan agama dengan baik, maka jadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala tujuannya dan landasannya. Yang kedua, anna riya asyirkun, sesungguhnya riya adalah, ya, kesyirikan. Yang ketiga, anna syirka lawaqi' minal musyrikin wasyirku fil ibadah. Ya, yaitu sesungguhnya kesyirikan yang terjadi di masyarakat dimanapun, ya, itu kesyirikan apa? Di dalam ibadah. Ya, di dalam ibadah. Mungkin orang yakin kalau mencipta langit bumi ini Allah Azza wa Jalla, tapi dia tidak menyerahkan ketaatannya kepada Allah, ya kan? Maka ini tidak juga dibolehkan, bahwa sesungguhnya, ya, kesyirikan dari yang terjadi dari orang musyrikin adalah syirik dalam urusan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling banyak salah itu di urusan ini. Salah kaprahnya dalam urusan ibadah. Yang keempat, annahu la yajuzu an ya'buda ma'allahi ahadun la minal asnami wala minal anbiya wassalihin wala ghairihim. Naam, tidak boleh kita untuk, ya, tidak boleh kita di dalam menyembah Allah Azza wa Jalla dengan disertai yang lain. Ini sebuah kezaliman, ya, sebuah kesalahan. Ketika kita beribadah kepada Allah, kemudian kita sertai yang lain dalam urusan ibadah kita, baik dari golongan berhala-berhala, tidak boleh.
atau para nabi, juga tidak boleh. Para salihin, ini tidak boleh. Bahwa ibadah itu hanya murni milik Allah. Tidak boleh kita campurkan dengan ya orang soleh ini, para nabi ini, terus tidak boleh. Lillahi azza wa jalla. Ya lillahi azza wa jalla, akukan amal itu karena Allah azza wa jalla. Kalau tidak, gugur. Kalau tidak, ya selesai semua. Nggak ada orang yang mau kalau amalnya ditolak, ya Pak. Nggak ada orang yang mau kalau amalnya itu dinilai 0. Nggak ada. Kita berharap dengan amal yang kita lakukan Allah azza wa jalla menerimanya. Allah azza wa jalla memberikan kepada kita ya kebaikan. Kita berharap kepada Allah azza wa jalla dengan ibadah yang kita lakukan. Allah berikan kepada kita keberkahan. Allah berikan kepada kita kemudahan. Gimana mungkin itu akan bisa dapatkan kalau dalam urusan ibadahnya dia juga sembah yang lain. Kalau kita analogikan begini ya, kalau seorang di dalam kehidupan ini ada orang yang membiayai dia untuk bisa bekerja di rumahnya, kemudian diberikan segala kebutuhan, diberikan keperluan hariannya dan seterusnya, tapi kemudian dia berbakti kepada yang lain, nggak mungkin ya. Sesuatu yang mustahil, sikap yang tidak bijak dan baik. Ada orang yang memberikan ya perlindungan, penjagaan, kemudian ya semuanya. Nah, di hari di mana ya di hari di mana dia melakukan ibadah, dia lakukan yang lain, dia sembah, disertakan yang lain dalam urusannya. Nah, oleh karena itu ayat ini luar biasa menekankan kepada kita sebuah semangat untuk selalu mengikhlaskan lillahi azza wa jalla dan ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi Allah katakan qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ya, ini adalah sesuatu yang menjadi pokok dalam agama kita. Ikhlaskan amal, ittiba kepada Rasul. Ini yang menjadi pokok. Ini yang menjadi pembahasan utama kita. Karena ibadah apapun yang kita lakukan karena Allah, selain karena Allah azza wajal, ya apapun ibadah yang tidak diikhlaskan karena Allah, tidak akan mendapat kebaikan sedikit pun. Makanya ibadah dalam artian kita bukan hanya semangat saja. Ibadah itu mesti dilandasi dengan dalil. Kalau ada perintah dalam melakukan ibadah, kerjakan. Ada contoh dari Nabi SAW, ya buat. Kalau tidak ada, jangan. Ya, karena itu ibadah kita akan tertolak. Nah, tertolak kenapa? Karena tidak sesuai dengan panduan, tidak sesuai dengan arahan, tidak sesuai dengan ya ayat-ayat yang menunjukkan itu kepada kita. Nah, sekali lagi ya, tentang pembahasan Al-Kahfi 10 ini dia menjadi sebuah pembahasan yang penting ya, pembahasan yang sangat luar biasa. Maka kita berharap kepada Allah azza wajal kita diberikan keikhlasan dan diberikan kemudahan di dalam melakukan kebaikan-kebaikan kita. Allah taala alam bisawab. Semoga Allah berkahi berteman kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu ikhlas dalam amal dan orang-orang yang semangat dalam ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Ya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara